Halo, apa kabarnya wargawan-wargawati para penikmat spoiler film? Baik lagi di Abang Film, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini gua mau ngebahas sebuah film yang berasal dari Jepang, berjudul Tokyo Revengers, yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Baru setahunan ya. Film yang diadaptasi dari serial anime dengan judul yang sama ini bercerita tentang seorang pemuda culun yang tanpa sengaja bisa bolak-balik ke masa lalu dan masa sekarang, yang akhirnya kemampuannya itu ia gunakan untuk memperbaiki keadaan dia dan teman-temannya di masa sekarang. Oke lah, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Di suatu pagi yang cerah, terlihat ada seorang pemuda bernama Takemichi sedang melihat berita peperangan antar geng bernama Tokyo Manji melawan Yakuza, yang mana di peperangan itu telah menewaskan dua orang warga sipil kakak beradik yang tidak sengaja terjebak di sana. Dan ternyata salah satu korban tersebut adalah mantan pacarnya Takemichi semasa SMA dulu, yang bernama Hinata, dan adiknya sendiri bernama Naoto. Dan Takemichi sendiri adalah seorang pemuda berusia 26 tahun yang punya kehidupan yang sangat menyedihkan lah, bisa dibilang. Mulai dari umur segitu yang masih aja jomblo, sampai sering dibully oleh bosnya sendiri di tempat kerja. Dan hingga akhirnya ada sebuah kejadian nih yang kemudian merubah semua kehidupannya, yaitu ketika suatu hari dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, saat sedang menunggu kereta di stasiun, tiba-tiba ia didorong oleh seseorang tak dikenal. Dan kemudian insiden itu kemudian membuat Takemichi terlempar ke masa lalu. Tepatnya 10 tahun yang lalu nih, ketika Takemichi masih duduk di bangku SMA. Takemichi pun kemudian bertemu dengan teman-teman gengnya yang bernama Akun, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Kemudian Takemichi pun diberitahu oleh Akun kalau mereka akan bertarung melawan anak kelas 2 dari sekolahan lain. Lalu ketika Takemichi melihat HP-nya, dia pun kaget nih, ternyata HP-nya belum layar sentuh alias masih jadul. Dan ketika melihat tanggal di HP-nya, dia pun semakin yakin kalau dia sedang berada di masa lalu. Takemichi dan keempat temannya kemudian merencanakan penyerangan terhadap anak-anak kelas 2 dari sekolah lain ya. Tapi ternyata mereka malah didatangi oleh anak-anak geng kelas 3 dari sekolahan tersebut, yang diketuai oleh Kiyomasa dan merupakan anggota dari geng Tokyo Manji. Lalu yang terjadi, Takemichi dan gengnya pun dihajar habis-habisan nih oleh Kiyomasa dan teman-temannya sampai babak belur. Singkat adegan singkat cerita, dengan wajah babak belurnya Takemichi menemui Hinata. Kemudian Hinata pun mengobati luka-lukanya. Setelah bertemu Hinata, Takemichi pun bertemu dengan adiknya Hinata yang bernama Naoto, yang terlihat sedang dipalak oleh preman. Di sini Takemichi yang memang pengen jadi jagoan mulai beraksi. Tapi yang terjadi, setelah itu Takemichi pun bilang kepada Naoto bahwa 10 tahun dari sekarang Naoto dan Hinata akan meninggal karena terbunuh oleh geng Tokyo Manji. Takemichi pun berpesan agar Naoto ini selalu menjaga Hinata dengan baik, dan mereka pun bersalaman. Seketika Takemichi pun kembali lagi nih ke masa sekarang, dan di sana dia bertemu dengan Naoto yang sudah menjadi detektif. Dan ternyata Naoto juga yang telah menyelamatkan Takemichi saat terjatuh di stasiun kereta tadi. Di sini Takemichi pun bertanya, bagaimana bisa nih Naoto kok masih hidup, sedangkan jelas-jelas tadi pagi di berita dia dan Hinata sudah meninggal. Naoto pun menjelaskan kalau gara-gara Takemichi memberitahunya 10 tahun yang lalu, itu membuat takdirnya berubah, hingga akhirnya Naoto pun terhindar dari kematian. Tapi tidak dengan Hinata nih yang tetap meninggal karena insiden tersebut. Setelah ngobrol kesana kemari, Naoto pun menyimpulkan bahwa setiap kali mereka berpegangan tangan, itu akan membuat Takemichi kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Kemudian Naoto pun punya rencana untuk mencegah kematian Hinata dengan cara menyuruh Takemichi kembali ke masa 10 tahun lalu.
yaitu untuk mencegah pertemuan antara dua tokoh terpenting geng Tokyo Manji yang bernama Maiki dan Kiseki. Karena kalaulah mereka tidak bertemu, geng Tokyo Manji yang dulunya hanya geng motor biasa tidak akan menjadi sebesar sekarang, yang sudah menjelma menjadi organisasi kriminal terorganisir dan menjalankan bisnis narkoba. Dan kalaulah mereka tidak bertemu, maka geng Tokyo Manji tidak akan pernah ada, yang artinya kematian Hinata pun tidak akan terjadi. Di sini Takemichi sempat menolak rencana Naoto karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi akhirnya berkat keinginan untuk menyelamatkan Hinata dari kematian, Takemichi pun kemudian bersedia melakukannya. Dan yang terjadi, Takemichi kembali ke masa 10 tahun lalu, di mana dia sudah berada di sebuah tempat yang sedang mengadakan pertarungan yang disponsori oleh Kiyomasa. Kiyomasa pun menyuruh Takuya untuk bertanding nih. Hal itu membuat Akun kesal dan berniat untuk menghabisi Kiyomasa. Takemichi yang sudah tahu itu akan terjadi pun kemudian mencegahnya. Karena kalau sampai Akun ini melakukan hal itu, nasib mereka akan menjadi lebih buruk dan Akun akan dipenjara. Takemichi pun kemudian menantang Kiyomasa untuk bertarung 1 lawan 1. Dan Takemichi bilang kalau dia berhasil menang, Kiyomasa harus mempertemukan dia dengan ketua geng Tokyo Manji yang bernama Maiki. Kemudian terjadilah pertarungan 1 lawan 1 yang tak seimbang. Kemudian tidak lama datanglah ketua geng Tokyo Manji yang bernama Maiki bersama wakilnya yang bernama Draken. Seketika semuanya pun ketar-ketir nih atas kedatangan mereka berdua. Dan hal mengejutkan pun terjadi, yaitu tanpa disangka Maiki mendekati Takemichi dan bilang kalau sekarang Takemichi adalah temannya. Kemudian Miki bertanya siapa yang mensponsori acara tersebut. Semua pun kompak menunjuk Kiyomasa. Dan yang terjadi, singkat cerita, setelah pertemuan itu membuat Takemichi bersahabat dan mendapat rasa hormat dari Maiki. Kemudian menemui fakta bahwa persahabatan barunya dengan Maiki mencegah Akun masuk penjara karena berencana membunuh Kiyomasa. Kemudian saat Takemichi kembali ke masa depan, Naoto pun merubah rencananya. Dari yang awalnya menyuruh Takemichi untuk mencegah pertemuan antara Maiki dan Kiseki, menjadi menyuruh Takemichi untuk membunuh Maiki. Takemichi pun tidak mau melakukannya, tapi lagi-lagi Naoto meyakinkannya kalau Takemichi berhasil membunuh Maiki, maka Hinata pasti masih hidup. Berbekal keyakinan itu, Takemichi pun kemudian kembali lagi ke masa lalu dan berniat untuk membunuh Maiki. Tapi setelah bertemu dengan Maiki dan Draken yang berhasil menghajar orang satu kelas, membuat Takemichi ini tidak yakin dia bisa menyentuh Maiki. Maiki yang memang sengaja mencari Takemichi pun lalu mengajaknya untuk sesepedahan bersama dengan Draken juga. Kemudian Maiki pun mengajak Takemichi untuk hadir nih dalam pertemuan dengan geng motor Tokyo Manji nanti malam. Datanglah Takemichi ke pertemuan itu. Di sana dia bertemu dengan Kiyomasa dan sempat membuatnya kesakitan. Tapi untunglah tidak lama kemudian datang Maiki dan Draken yang menghentikan aksi tersebut. Draken yang melihat Kiyomasa hadir pun langsung mengusirnya karena menganggap Kiyomasa ini sudah bukan anggota geng Tokyo Manji lagi. Kemudian pertemuan pun dimulai. Di pertemuan itu geng Tokyo Manji membahas mengenai rencana balas dendam kepada geng yang bernama Mobius karena sudah menghajar saudara dari salah satu anggota geng mereka hingga babak belur. Takemichi pun kembali lagi nih ke masa depan untuk melaporkan perkembangannya kepada Naoto. Naoto yang mengetahui kalau Takemichi belum membunuh Maiki pun marah. Tapi Takemichi bilang kalau Maiki itu adalah orang yang baik dan geng Tokyo Manji yang sekarang sebenarnya bukanlah tujuan Maiki. Untuk mencari tahu apa penyebab Maiki berubah, Takemichi pun menemui Akun yang saat ini ternyata menjadi salah satu orang penting di dalam geng Tokyo Manji. Datanglah kemudian Takemichi ke tempatnya Akun. Setelah bertemu, Akun pun bilang nih kalau dialah yang sudah mendorong Takemichi waktu di stasiun kereta.
Hal itu dia lakukan karena dia disuruh oleh Kisaki. Entah apa alasannya nggak tahu ya. Tapi mungkin juga nih karena Kisaki tahu kalau Takemichi ini bakalan ke masa lalu dan merubah takdirnya untuk bertemu Maiki. Siapa yang tahu ya? Takemichi yang tidak percaya apa yang telah dilakukan sahabatnya tersebut bertanya, kenapa kok geng Tokyo Manji ini sekarang berubah, nggak seperti dulu lagi? Akun pun bilang nih, itu semua terjadi semenjak kematian Draken yang kemudian membuat Maiki berubah. Dan alhasil geng Tokyo Manji pun menjadi seperti sekarang. Setelah itu, akun yang sepertinya tahu kalau Takemichi ini bisa ke masa lalu meminta Takemichi untuk menolongnya dan teman-temannya. Lalu kemudian Takemichi yang merasa semuanya semakin kacau pun bertekad untuk merubah keadaan tersebut. Dan dia pun sekali lagi pergi ke masa lalu. Singkat adegan singkat cerita, pergilah Takemichi ke masa lalu dan di sana dia bertemu dengan Akun. Takemichi pun bilang kepada Akun kalau di masa depan Akun akan menjadi seorang ahli kecantikan seperti yang dia cita-citakan. Kemudian Takemichi bertemu dengan Maiki dan Draken yang sedang menjenguk korban kekejaman Mobius. Di sana Takemichi pun menyadari kalau sebenarnya Maiki sangatlah hormat kepada Draken dan hanya Draken lah satu-satunya orang yang bisa membuat Maiki semangat. Maka dari itu ketika Draken mati menjadikan Maiki ini kehilangan arah dan ugal-ugalan. Berbekal info dari Naoto yang menyebutkan tanggal kematian Draken, Takemichi pun berniat untuk memberitahu Maiki agar membatalkan pertempuran dengan geng Mobius. Maiki pun bertanya apa alasan Takemichi menyuruhnya membatalkan pertarungan tersebut. Takemichi pun bilang kalau dia punya firasat jika pertarungan tetap dilakukan akan ada korban meninggal dari pihak mereka. Mendengar hal tersebut, Draken pun bertanya siapa yang akan meninggal. Takemichi menjawab, Drakenlah orang tersebut. Tidak lama kemudian datanglah geng Mobius untuk menyerang mereka. Dan salah satu anggota geng Tokyo Manji yang bernama Pancin terlihat sudah dendam nih karena saudaranya sudah disiksa oleh geng Mobius. Dia pun kemudian meminta kepada Maiki nih untuk bertarung melawan ketua geng Mobius yang bernama Osanai. Dan yang terjadi, Osanai pun berhasil menghajar habis-habisan Pancin hingga babak belur. Setelah Pancin menyerah, kemudian dengan santainya Maiki pun mendekati Osanai. Lalu Osanai pun ngelumpruk seketika nih akibat terkena tendangan tanpa bayangan dari Maiki. Tapi kemudian tiba-tiba Osanai menyerang Maiki dengan pecahan botol yang kemudian dihalau oleh Draken. Disangka telah tertusuk dan akan terbunuh, ternyata Draken yang sebelumnya sudah diberitahu Takemichi bisa memprediksi serangan tersebut dan menangkisnya dengan tangan. Draken pun menghajar habis-habisan Osanai yang sudah bertindak sebagai pengecut. Dan Draken berterima kasih kepada Takemichi karena sudah memberitahunya di awal tadi. Menyangka semuanya sudah sesuai rencana karena Draken tidak terbunuh, Takemichi pun lega nih karena mengira Hinata di masa depan masih tetap hidup. Tapi ternyata semua itu tidak seperti yang Udin kira ya. Karena Kiseki yang merupakan otak intelektual dari semua rentetan kejadian tersebut sudah menyiapkan jebakan untuk membunuh Draken di malam perayaan sebuah festival. Terlihat Draken sedang sendirian dan akan didatangi oleh geng Mobius. Takemichi yang sedang bersama Hinata di festival itu pun tidak sengaja melihat geng Mobius, lalu mengikutinya. Ternyata geng Mobius bertemu dengan Kiyomasa yang sekarang sudah bergabung dengan mereka. Kiyomasa yang memang dendam kepada Draken karena sudah membuatnya dikeluarkan dari geng Tokyo Manji pun diberikan sebuah tugas untuk menusuk Draken hingga tewas. Yang berarti pertempuran yang sesungguhnya belumlah dimulai, yaitu pertempuran yang nantinya membuat Draken tewas dan Kiyomasa lah pembunuhnya. Takemichi yang menyadari hal tersebut pun bergegas untuk memberitahu Maiki. Tapi kemudian dia tertangkap oleh geng Mobius dan dilakban seperti mumi. Sementara itu Draken yang terlihat sedang sendirian pun didatangi oleh Osanai dan anggota geng Mobius yang lain. Draken pun dihajar dan kemudian dibawa ke sebuah tempat dan menghajarnya habis-habisan di sana.
Tapi yang keren, Draken yang hanya sendirian pun masih sanggup membuat mereka kewalahan. Sementara di sisi lain, Mikey dan anggota Tokyo Manji yang lainnya sedang berkumpul di sebuah tempat nih untuk menunggu Mobius yang akan bertarung dengan mereka. Tapi kemudian Mikey pun sadar kalau itu hanyalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Mobius untuk membuat Draken sendirian dan kemudian menangkapnya. Mikey pun kemudian bergegas ke markasnya Mobius untuk menyelamatkan Draken. Tapi di tengah jalan dia bertemu dengan Kiseki. Dan ternyata inilah awal pertemuan mereka. Di sisi lain, Takemichi yang tidak bisa berbuat apa-apa karena diberi ketelakban oleh geng Mobius sudah putus asa karena merasa tidak akan bisa mencegah kematian Draken. Tapi kemudian Hinata pun datang dan memberinya semangat untuk hidup. Seketika Takemichi pun kembali menemukan semangat dan tekadnya untuk merubah masa depan mereka dan berjanji akan menemui Hinata 10 tahun lagi. Sementara itu, Mikey dan anggota geng Tokyo Manji yang sudah datang ke markas Mobius pun mulai melakukan salam olahraga. Singkat adegan singkat cerita, ketika Mikey dan yang lain sedang bakiran, datanglah Takemichi yang kemudian melihat Kiyomasa akan menusuk Draken yang sedang meleng. Kiyomasa pun berhasil menusuk Draken, lalu kabur dia. Takemichi yang melihat hal itu pun menghampiri Draken dan langsung menggendongnya untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi kemudian dihalangi oleh anggota geng Mobius. Untunglah teman-temannya datang dan berhasil menahan mereka. Saat sedang dalam perjalanan membawa Draken, Takemichi kemudian dihadang oleh Kiyomasa. Takemichi yang sudah hilang kesabaran pun lalu menantang Kiyomasa untuk bertarung sekali lagi. Dan setelah bakiran yang cukup melelahkan, akhirnya Takemichi berhasil mengalahkan Kiyomasa. Dan di sisi lain terlihat Mikey dan anggota geng Tokyo Manji yang lainnya sudah berhasil memenangkan salam olahraga. Singkat adegan singkat cerita, Takemichi pun berhasil membawa Draken ke rumah sakit dan membuat Draken berhasil selamat dari maut. Yang artinya itu membatalkan pertemuan antara Mikey dan Kiseki, yang juga otomatis membuat geng Tokyo Manji yang brutal tidak pernah ada. Untuk memastikan semuanya sudah sesuai rencana, Takemichi pun kembali ke masa sekarang untuk bertemu dengan Hinata. Dan ketika di tengah jalan terlihat akun yang sudah punya klinik kecantikannya sendiri, sesuai cita-citanya 10 tahun lalu. Kemudian Takemichi pun bertemu dengan Hinata yang alhamdulillah masih hidup dan cakep. Film pun the end. Kejadian Takemichi yang bisa pergi ke masa lalu dan masa depan di film ini memang mungkin mustahil terjadi di kehidupan nyata, bahkan hampir tidak mungkin. Tapi sisi baiknya adalah tekad yang dimiliki Takemichi ini patut dicontoh. Karena walaupun dengan segala keterbatasannya, Takemichi yang awalnya tidak yakin dengan dirinya sendiri akhirnya bisa melakukan hal besar yang bisa membuat hidupnya dan teman-temannya berubah. Jadi buat kalian yang mungkin kepikiran pengen pergi ke masa lalu untuk memperbaiki keadaan masa sekarang, satu pesan gua, yaitu cuci tangan dengan sabun setelah salaman. Itu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa.